tongkat kayu dan batu jadi tanaman. Kami dari Fakultas Kedokteran Universitas Bengkulu. Saya Sevilla Bella Karisma. dan saya Bayu Trisubekti. Kami akan mempresentasikan esai kami yang berjudul Inovasi tamat sebagai ekonomi kreatif guna melestarikan kearifan lokal di Sumatera Selatan. Nah, lalu mengapa kami memilih judul ini? Karena berdasarkan potongan lirik lagu yang dinyanyikan tadi, mengartikan betapa suburnya tanah Indonesia. Hal ini merupakan anugerah yang harus dimanfaatkan secara maksimal oleh masyarakat Indonesia. Hanya saja, banyak masyarakat yang merasa tak acuh akan pengelolaan tersebut. Padahal, Indonesia pernah menjadi swasembada pangan terbesar, terutama beras, pada masa Orde Baru, tepatnya pada tanggal 14 November 1986. Nah, hal ini sesuai dengan bunyi pasal 19 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2009 mengenai kepemudaan. Kita sebagai pemuda-pemudi Indonesia, sudah bukan saatnya lagi bagi kita untuk bersantai ria maupun berhura-hura. Nah, pemuda harus bersikap kritis terhadap realita yang ada. Lalu, hal ini juga berkaitan dengan agent of change and agent of future goals, yang bertanggung jawab untuk mempertahankan julukan tanah surga, terutama terhadap kearifan lokal yang ada pada daerah kita masing-masing. Setelah penjelasan semuanya, ada tantangan bagi pemuda dan pemudi Indonesia. Nah, tantangan pemuda dan pemudi Indonesia sudah sangat terlihat jelas. Hal ini terbukti dengan berkembangnya globalisasi dan modernisasi di kehidupan masyarakat, sehingga kearifan lokal sudah tidak dimanfaatkan lagi, atau bahasa lainnya adalah ketinggalan zaman, karena ditutupi oleh kemajuan teknologi pada era 4.0 ini. Nah, lalu solusi cerdas apa yang dapat ditawarkan oleh pemuda atau pemudi untuk memaksimalkan potensi lokal yang ada? Nah, sudah kita ketahui juga bahwa pengaruh perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi sudah menjadi paradigma masyarakat. Bahkan pengaruhnya hampir ke pelosok negeri. Terkhusus di daerah Kabupaten Ogan Komering Ilir, Provinsi Sumatera Selatan, daerah yang sebagian besar wilayahnya merupakan tanah gambut. Nah, tanah gambut merupakan jenis tanah yang memiliki kandungan bahan organik yang terbentuk dari sisa tanah tumbuhan yang membusuk karena kondisi lingkungan yang miskin hara dan jenuh air. Selain itu, provinsi di Sumatera Selatan ini, tepatnya di Kabupaten Ogan Komering Ilir, memiliki tumbuhan yang hidup di daerah rawa. Salah satunya adalah tumbuhan purun. Purun merupakan jenis tumbuhan rumput yang hidup liar di daerah air dan rawa. Purun juga sering dikaitkan dengan tumbuhan yang sejenis dengan daun pandan. Karena anggapan masyarakat, purun merupakan tumbuhan liar sehingga mereka tidak mengoptimalkan pengolahan purun. Sehingga tumbuhan purun memiliki segudang manfaat yang dapat ditawarkan dan dimanfaatkan untuk penduduk sekitar, bahkan dapat menjadi salah satu ladang usaha. Kemudian, dari pembahasan tersebut, timbul satu permasalahan di mana masyarakat belum dapat mengoptimalkan pemanfaatan tumbuhan purun. Lalu, apa peran kita selaku pemuda dalam mengatasi masalah tersebut? Apakah pemuda dapat membantu masyarakat? Semoga solusi cerdas yang kami tawarkan pada esai kami menjadi tonggak ide kreatif bagi pertumbuhan pola pikir pemuda dan paradigma masyarakat terhadap kurangnya kepedulian terhadap kearifan lokal. Nah, inovasi tamat adalah solusi cerdasnya. Tamat merupakan hasil kombinasi dari tumbuhan purun dan tikar, di mana nama Latin dari tumbuhan purun sendiri adalah Eperonaria articulata, dan dalam bahasa Inggris, tikar adalah mat. Jadi, kami menggabungkan kata ta dan mat dari kedua kata tersebut. Tumbuhan purun yang awalnya adalah tumbuhan liar tak bernilai, sekarang dapat sebuah komunitas pengrajin purun yang terdiri dari para pemuda serta masyarakat sekitar Pedamaran yang akan menyulap purun menjadi suatu kerajinan yang memiliki nilai ekonomis yang tinggi. Nah, bagaimana proses pembuatan tumbuhan purun tersebut
menjadi tikar, kerajinan tikar. Yang pertama, ambil tumbuhan purun yang berada pada daerah Padamaran, Kabupaten Oki. Selanjutnya, jemur tumbuhan purun yang telah kita ambil tadi dengan durasi waktu 6-8 jam. Hal ini bertujuan untuk menghabiskan kadar air ataupun mengeringkan kadar air yang berada pada tumbuhan purun tersebut. Lalu, ikat tumbuhan purun tersebut sehingga memudahkan kita dalam proses mewarnai nanti, sehingga tidak tercecer dalam bahasa lainnya. Nah, setelah proses penjemuran selesai, kita masuk pada tahap pewarnaan. Tahap pewarnaan ini menggunakan bahan warna berupa bahan warna tekstil. Prosesnya dengan menyediakan wadah besar yang terbuat dari besi, kemudian di dalamnya sudah terdapat air panas, lalu dicampur dengan pewarna tekstil. Mengapa sih harus air panas? Kenapa nggak harus air normal dengan suhu normal ataupun air dingin? Nah, dengan menggunakan air panas ataupun air panas, pada proses pewarnaan nanti pelekatan akan terjadi, pelekatan warna akan dapat menempel dengan sempurna atau maksimal. Selanjutnya, nah setelah pewarnaan selesai, kita menganyam tumbuhan purun tadi. Caranya dengan cara teknik selang-seling. Teknik selang-seling dapat kita kombinasikan dengan kreasikan dengan skill kita sendiri. Hal ini menghabiskan waktu sekitar 1-2 hari. Nah, setelah proses penganyaman selesai dilakukan dan telah selesai menjadi tikar, kita dapat memasarkan kerajinan yang telah kita buat tadi melalui pasar tradisional ataupun juga bisa melalui via online. Via online dapat dikombinasikan dengan kecanggihan era saat ini yang bernama era 4.0. Nah, dengan kecanggihan ini, kita dapat memasarkan hasil kerajinan kita ke segala penjuru, baik dalam lokal maupun luar lokal. Hal ini bertujuan untuk memamerkan ataupun membuat daerah-daerah lokal kita menjadi lebih terkenal, baik di Indonesia maupun di luar Indonesia. Nah, adapun tujuan dan manfaat dari pembuatan karya lokal ini, yang pertama, tentunya mengembangkan kearifan lokal yang ada di Sumatera Selatan agar dapat terekspos di kancah nasional. Kemudian yang kedua, tentunya memiliki nilai ekonomis dan estetika. Yang ketiga, mengembangkan rasa cinta tanah air dan bangga terhadap produk dalam negeri. Kemudian yang keempat, meningkatkan penghasilan masyarakat, khususnya di Desa Padamaran, Kabupaten Ogan Komering Ilir. Dan yang terakhir, merupakan sebagai program padat karya untuk pemuda yang tidak mempunyai penghasilan. Nah, tikar ini sudah menjadi mata pencaharian masyarakat Padamaran. Bahkan sekarang sudah banyak diperjualbelikan di kancah nasional. Sekarang bukan hanya dibuat sebagai tikar, bahkan anggotanya sudah menginovasikan beberapa produk yang sangat cantik. Salah satunya ada tanjak purun. Nah, jadi ini adalah beberapa potret tikar yang sudah dikreasikan. Bahkan tanjak purun pernah menjadi simbolis dalam kegiatan Asian Games 2019 di Palembang. Nah, apakah inovasi tamat dapat diterima? Jawabannya tentu iya. Mengapa? Karena sekurang-kurangnya rasa kepedulian pemuda, seminim-minimnya pengetahuan di kalangan pemuda, tetapi jika kita sosialisasikan dari tonggak-tonggak dasar, maka mereka pasti akan memahaminya. Jadi, dari esai yang telah kami jelaskan ini dan telah kami paparkan tadi, kiranya dapat menjadi gambaran motivasi bagi pemuda ataupun pemudi Indonesia agar dapat menggali potensi lokal yang ada pada daerahnya masing-masing. Bukan hati dan pikiran, gali potensi lokal, menuju Indonesia gemilang, semua ada di tanganmu, pemuda. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua.